warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Syafiq. Hari ini teman-teman akan mendapatkan informasi baru nih. Kira-kira informasi apa ya teman-teman yang akan Pak Syafiq sampaikan hari ini? Baik teman-teman, Pak Syafiq akan melanjutkan kisah selanjutnya nih. Kisahnya tidak kalah seru dengan kisah sebelumnya. Dia adalah berasal dari kaum yang terkenal dengan kekuatan fisiknya teman-teman. Dia mampu merubah gunung-gunung batu, bukit-bukit menjadi bangunan yang megah. Kira-kira siapa ya? A few minutes later. Yup, benar sekali. Jadi Nabi ini adalah Nabi yang kita ketahui setelah Nabi Nuh, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Yuk teman-teman, kita dengarkan kisahnya. Silakan didengarkan ya. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Setelah peristiwa banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya memulai kehidupan yang baru dengan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunan mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Ad merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari putranya yaitu Syam bin Nuh alaihissalam. Keturunan Ad kemudian dikenal dengan kaum Ad. Kaum Ad merupakan kaum yang terkenal dengan kekuatan fisiknya, yaitu bertubuh kuat, tinggi besar dan cerdas. Mereka tinggal di daerah dekat Yaman. Kaum Ad dianugerahi Allah tanah yang subur dan sungai-sungai yang mengalir dan hasil kebunnya yang melimpah. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatannya seperti biasa nih, Pak Syafiq akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah belajar dan sudah mengetahui tentang kisah Nabi Hud tersebut. Dia merupakan keturunan dari Nabi Nuh melalui putranya yaitu Syam bin Nuh. Nah, setelah itu kan terkenal nih dengan kaumnya dinamakan dengan kaum Ad. Kira-kira kaum Ad ini teman-teman terkenal dengan apanya teman-teman? A. Kekuatan fisiknya, B. Kedermawanannya, atau C. Keimanannya. Yo, ditunggu. Dengan kekuatan fisiknya tersebut, kaum Ad mampu mengubah gunung-gunung batu menjadi bangunan yang megah untuk mereka tinggali. Mereka juga membangun benteng yang tinggi. Ternak-ternak mereka pun tumbuh dengan baik. Dengan anugerah Allah yang sangat luas membuat kaum Ad lebih maju dari kaum lainnya. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan. Mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Pada awalnya mereka menyembah Allah, dan pada akhirnya mereka menyembah berhala dari patung-patung tokoh mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk mengajak kaumnya yaitu kaum Ad beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum Ad tidak menerima nasihat Nabi Hud alaihissalam. Malah mereka mengejek Nabi Hud. Setelah itu, Allah menurunkan musim kemarau yang panjang yang membuat sungai-sungai dan sumur-sumur menjadi kering. Tanaman dan binatang ternak menjadi mati. Namun, kaum Ad semakin menjadi-jadi, memohon kepada berhala untuk segera menurunkan hujan. Akhirnya, suatu ketika muncullah awan hitam yang membentang di langit.
Gumpalan awan hitam itu sangat tebal dan luas. Kaum Ad yang tidak beriman kepada Allah mengira akan turun hujan. Mereka pun keluar dari rumah, berlarian, bersorak bergembira. Ayo keluar. Lihat, hujan udah mau turun. Lihat, awannya sudah sangat gelap. Bukan doa kita. Ayo keluar cepat. Kita lihat hujan udah mau turun. Hujan mau turun. Hore. Ternyata mereka salah. Ternyata gumpalan itu merupakan perintah Allah. Dan tertiuplah angin yang sangat kencang, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Pohon-pohon, rumah-rumah, patung-patung semuanya hancur. Negeri kaum Ad hancur seketika. Sedangkan Nabi Hud alaihissalam beserta kaumnya yang beriman kepada Allah selamatkan. Baik teman-teman, cukup sekian kisah Nabi Hud alaihissalam dari Pak Syafiq. Nah, sekarang teman-teman silakan kerjakan tantangannya sesuai link yang akan Pak Syafiq bagikan di bawah ini teman-teman. Sebelum Pak Syafiq akhiri, teman-teman, Pak Syafiq mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga teman-teman kuat nih sampai maghrib puasanya. Nah, yang belum kuat teman-teman boleh dilatihkan setengah hari dulu. Besok ditambah lagi jam 1 atau jam 2, besoknya lagi jam 3, besoknya lagi bukannya jam 4 dan seterusnya. Silakan dilatih ya teman-teman. Nah, setelah sampai di maghrib teman-teman boleh dilanjutkan. Jadi tahun depan tidak mengulang lagi dari setengah hari. Nah, sekian dari Pak Syafiq. Pak Syafiq ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.